Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perusahaan Dagang Metode Periodik yang beranggotakan Nabila Alif Alfani, Nadine Livada Panjaitan, Nuraini Lestari. Nah, di daftar saldo awal ini merupakan daftar saldo awal perusahaan, di mana kas di BNI 21.200 di debit, piutang dagang 51.300 di debit, persediaan barang 187.200 di debit, asuransi dibayar di muka sebesar 5.600 di debit, perlengkapan toko 3.800 di debit, peralatan toko 156.500 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko 18.900 di kredit, peralatan kantor 60.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 20.000 di kredit, utang dagang 32.200 di kredit, utang gaji kosong, beban yang masih harus bayar kosong, utang bank 40.000 di kredit, utang bunga kosong, modal saham sebesar 50.000 di kredit, saldo laba sebesar 135.100 di kredit, dividen sebesar 45.000 di debit, penjualan 1.730.700 di kredit, retur dan potongan penjualan 30.900, diskon penjualan 19.800 di debit, pembelian 536.500 di debit, retur dan potongan pembelian 8.500 di kredit, diskon pembelian sebesar 9.300 di kredit, beban pokok penjualan sebesar 16.100 di debit, beban gaji penjualan kosong, beban sewa sebesar 111.600 di debit, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 27.900 di debit, beban kini penjualan kosong, beban listrik air telepon toko kosong, beban penjualan lain sebesar 10.100 di debit, beban gaji administrasi sebesar 13.200 di debit, beban iklan 4.200 di debit, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 50.600 di debit, beban asuransi sebesar 27.000 di debit, beban listrik air telepon kantor kosong, beban bunga 6.600, beban administrasi lain-lain sebesar 2.600 di debit. Total akhir 1.387.700 di debit dan 1.387.000 di kredit. Nah, transaksi ini merupakan transaksi yang dicatat selama bulan Desember 2013 perusahaan Waserba PT 81. 10 Desember kas 27.200 di debit, penjualan 27.200 di kredit. 12 Desember utang dagang 21.600 di debit, diskon pembelian 432 di kredit, kas menjadi 21.168 di kredit. 14 Desember retur dan potongan pembelian 1.500 di debit, utang dagang 1.500 di kredit. 15 Desember beban iklan 2.600 di debit, kas 2.600 di kredit. 16 Desember kas 6.860 di debit, diskon penjualan 140, utang dagang sebesar 7.000 di kredit. 19 Desember pembelian 11.800 di debit, kas 11.800 di kredit. 19 Desember utang dagang 9.000 di debit, kas 9.000 di kredit. 20 Desember utang dagang 26.000, penjualan 2.600 di kredit. 21 Desember utang dagang 1.100 di debit, kas 1.100 di kredit. 21 Desember kas 17.600 di debit, utang dagang 17.600 di kredit. 21 Desember pembelian 20.000 di debit, utang dagang 20.000 di kredit. 24 Desember 2013 utang dagang 2.000 di debit, retur dan potongan pembelian 2.000 di kredit. 26 Desember retur dan potongan pembelian 1.200 di debit, kas 1.200 di kredit. 28 Desember beban gaji penjualan 7.600 di kredit, beban gaji administrasi 4.800 di debit, kas 12.400 di kredit. 29 Desember perlengkapan toko 800 di debit, kas 800 di kredit. Utang dagang 18.150 di debit, penjualan 18.100 di kredit. 30 Desember kas 26.840 di debit, diskon penjualan 210, utang dagang 27.100 di kredit. Utang dagang di debit 18.000, diskon pembelian di kredit 110, kasnya menjadi 17.820 di kredit. Jumlahnya di debit 267.550, sedangkan di kredit 267.750. Lanjut ke buku besar. Nah, buku besar ini datanya didapatkan dari jurnal umum. Seperti ini, jadi di awal bulan tanggal 1 Desember 2013 saldonya sebanyak 21.200 dan di akhir bulan tanggal 31 Desember melunasi utang sebesar 17.820 di kredit dan total akhir saldonya menjadi 27.812 di debit. Di utang dagang saldo awalnya 51.300 di debit dan di akhirnya menjadi 43.550 di debit. Persediaan barang dagang saldo awal di debit sebanyak 187.200 di debit, di akhir bulan menjadi 196.238 di debit. Asuransi dibayar di muka awal bulan saldo di debit sebanyak 5.600, di akhir menjadi 3.233. Saldo awal perlengkapan toko di debit sebanyak 3.800, di akhir menjadi 1.500 di saldo debit. Peralatan toko saldonya di debit sebanyak 156.500. Akumulasi depresiasi peralatan kantor peralatan toko saldo awal di kredit sebanyak 18.900. Tanggal 31 Desembernya menjadi 37.500 di kredit. Peralatan kantor 1 Desember saldo debit 60.000. Akumulasi depresiasi peralatan kantor 1 Desember saldonya 20.000, di akhir bulan menjadi 35.000 di kredit. Utang dagang saldo 32.200 di kredit, di akhir menjadi 23.200 di kredit. Utang gaji di awal kosong, di akhir 2.000 di kredit. Beban yang masih harus dibayar di tanggal 31 Desember 1.820. Utang bank 1 Desember saldo 40.000 di kredit. Utang bunga saldo kosong 31 Desember penyesuaian di kredit 1.500. Saldo kredit jadi 1.500. Modal saham saldo kredit 50.000
saldo laba, saldo dikredit 135.100. Dipisah bagi kosong penjualan, saldo awalnya dikredit sebesar 1.300, saldo akhirnya menjadi 1.150.150 dikredit. Itu dan potongan penjualan, saldo awalnya 30.100 debit, saldo akhirnya 30.500 di debit. Diskon penjualan, saldo awalnya sebesar 19.800 di debit, saldo akhirnya 20.200 di debit. Beban pokok penjualan, saldo awalnya 0, penyesuaian, saldo akhirnya jadi 427.050 di debit. Beban dari penjualan, saldo awalnya 111.600 di debit, saldo akhirnya 120.400 di debit. Pembelian, saldo awalnya 536.500 di debit, saldo akhirnya menjadi 589.900 di kredit. Retur dan potongan pembelian, saldo awalnya 8.500 di debit, saldo akhirnya menjadi 10.500 di debit. Diskon pembelian, saldo awalnya 9.300, saldo akhirnya 9.912 di debit. Saldo awal beban kirim pembelian 16.100 di debit, saldo akhirnya 16.500 di kredit. Beban sewa, saldo awalnya 27.900 di debit, saldo akhirnya 30.500 di debit. Beban depresiasi peralatan toko penyesuaian 18.100 di debit. Beban perlengkapan toko, saldo awalnya 16.100. Beban kirim penjualan, saldo di debit sebesar 10.100. Beban isi air telepon toko, beban saldo awalnya di debit 13.100, di akhir menjadi 4.555.000. Beban iklan, saldo awal 27.000 di debit, di akhir menjadi 21.500 di debit. Saldo beban penjualan yang lain, saldonya di debit 4.200. Beban dana administrasi, saldo awalnya di debit 60.500, di akhir menjadi 56.200 di debit. Beban depresiasi peralatan kantor, saldo awalnya di debit 15.000. Beban asuransi, saldonya 1.457 di debit. Beban isi air kantor, saldo debit sebesar 6.500, di akhir menjadi 1.505. Beban bunga, saldo debit 1.500. Beban administrasi lain-lain, saldo debit 2.600. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Lestari. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan neraca saldo sebelum penyelesaian. Nah, di sini saldonya nih didapat dari saldo akhir tiap-tiap akun di buku besar sebelumnya. Sehingga di sini jumlahnya terdapat 1.461.762. Lanjut ke penyesuaian data. Di sini terdapat data penyesuaian. Hasil dari penyesuaian tersebut dicatat di jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian. Pada tanggal 31 Desember 2013 terdapat beban pokok penjualan 577.050 di debit, persediaan barang dagang 196.238 di debit, retur dan potongan pembelian 10.500 di debit, diskon pembelian 9.912 di debit. Pembelian di sini 589.900 terdapat kredit, beban kirim pembelian 16.600 di kredit, persediaan barang dagang pada 1 Januari 2013 187.200 di kredit. Lanjut ke 31 Desember 2015, beban asuransi 1.867 di debit, asuransi di muka 1.867 di kredit. Lanjut beban perlengkapan toko 3.100 di debit, perlengkapan toko 3.100 di kredit. Beban depresiasi peralatan toko 18.900 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko 18.900 di kredit. Lanjut beban depresiasi peralatan toko kantor di sini 15.000 di debit, terus akumulasi depresiasi peralatan kantor di sini 15.000 di kredit. Lanjut lagi beban gaji penjualan 1.200 di debit, beban gaji administrasi 800 di debit, terus utang gaji 2.000 di kredit. Lanjut lagi beban listrik air telepon toko 1.305 di debit, beban listrik air telepon kantor 455 di debit, beban yang masih harus dibayar di sini 1.820 di kredit. Terakhir beban bunga di sini 1.500 di debit, terus utang bunga di sini 1.500 di kredit, dengan jumlah yang balance yaitu jika dijumlahkan semuanya 837.887 rupiah. Oke, lanjut ke perhitungan beban pokok penjualan. Di sini saldo awal persediaannya pada tanggal 1 Januari 2013 yaitu 187.200 ditambah dengan pembelian 589.900 dikurang dengan retur dan potongan pembelian 10.500 dan diskon pembelian 9.812. Terus di sini pembelian tadi 589.900 dikurang 20.412 dengan hasil pembelian bersihnya yaitu 569.488. Pembelian bersih tadi ditambah dengan beban kirim pembelian 16.600 dengan hasil 568.088. Nah, tadi hasil dari beban kirim pembelian ditambah dengan saldo awal persediaan. Terdapat hasil yaitu persediaan yang tersedia untuk dijual 773.288. Nah, dikurang lagi saldo akhirnya pada tanggal 31 Desember yaitu dikurang 196.238. Didapatlah hasil beban pokok penjualannya yaitu 577.050 ya. Lanjut ke daftar saldo sesudah penyelesaian periode prodik. Nah, setelah penyelesaian tadi itu dibuatlah daftar saldo ini sesudah penyelesaian dengan hasil jumlahnya 1.480.570 rupiah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan pada teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadine Nugara Panjaitan. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya sebelumnya. Jadi sekarang kita masuk ke kertas kerja. Nah, jadi di kertas kerja ini pada kolom neraca saldo sebelum penyesuaian kita akan memindahkan saldo-saldo dari neraca saldo sebelum penyesuaian sudah kita buat tadi. Kemudian pada kolom penyesuaian kita juga akan memasukkan saldo-saldo hasil dari jurnal penyesuaian sudah kita buat tadi. Sama juga seperti neraca saldo sesudah penyesuaian ini juga kita dapat dari neraca saldo sesudah penyesuaian sudah kita buat tadi, hanya dipindahkan saja saldo-saldonya. Kemudian pada laporan laba rugi ini kita akan memindahkan akun penjualan ke bawah atau penjualan pendapatan dan beban. Pada kolom ini kita pindahkan saja. Kemudian laporan posisi keuangan ini itu kita pindahkan saja dari akun kas hingga akun dividen atau akun modalnya, yang dimana untuk laporan laba ruginya beban-bebannya tadi sudah dipindahkan, itu kita jumlahkan di kolom debitnya yaitu sebesar 946.237.000.
Sedangkan di kreditnya itu 1.154.150.000 di kreditnya. Yang kemudian selisih debit dan kreditnya adalah 207.913.000, yang dimana selisih tersebut merupakan laba bersih dari kolom laba rugi ini. Kemudian kita jumlahkan sehingga hasil akhirnya akan balance, yaitu 1.154.150 di kolom debit dan kredit. Sedangkan untuk laporan keuangannya tadi, setelah kita jumlahkan kolom debit dan kreditnya, akan mendapatkan hasil 534.333 di kolom debit dan 326.420 di kolom kredit, yang selisihnya merupakan 207.913.000 yang merupakan laba bersih laporan keuangan. Kemudian akan dijumlahkan lagi menjadi 534.333 di kolom kredit dan debit, yang dimana hasilnya balance. Kemudian kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi ini kita dapat tadi datanya dari kolom laba rugi di kertas kerja tadi, sehingga pendapatannya itu kita dapat dari penjualan sebesar 1.154.150, yang kemudian dikurangi dengan retur dan potongan penjualan sebesar 33.600 dan diskon penjualan 20.200, yang dimana 1.154.150 dikurang dengan 53.800 yang akan menjadi penjualan bersih sebesar 1.150.000. Dan kemudian akan dikurangi dengan beban pokok penjualannya, yaitu 577.050, yang akan mendapatkan hasil 523.300 sebagai laba bruto atau laba kotor. Kemudian untuk laporan perubahan ekuitas ini, saldo awal dari modal saham yaitu 50.000, sehingga saldo akhirnya 50.000 karena tidak ada perubahan. Kemudian untuk saldo laba, saldo awalnya sebesar 125.100 ditambah dengan laba bersih yaitu 207.913.000, dan kemudian akan dikurangi dengan dividen yaitu 45.000, sehingga saldo akhirnya adalah 298.013. Kemudian ada total ekuitas. Total ekuitas ini saldo awalnya 185.100, dan kemudian ditambah laba bersihnya sebesar 207.905.000. Kemudian yang akan dikurangi juga dengan dividennya yaitu 45.000, yang akan mendapatkan hasil 348.005 sebagai saldo akhirnya. Kemudian yang terakhir ada laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan ini datanya itu kita dapat dari kolom laporan keuangan pada kelas kerja tadi, di mana aset yaitu kita ambil aset lancar dari kas dan perlengkapan, sehingga kasnya 27.802, piutang dagangnya itu 43.550.000, persediaan barang dagangnya sekian, dan total aset lancarnya itu 272.823. Kemudian ada aset tetap itu dari peralatan toko hingga ke akumulasi depresiasi. Di sini peralatan tokonya ada sekian, kemudian akan dikurangi dengan akumulasinya ditambah dengan peralatan tokonya tadi, sehingga total aset tetapnya itu 143.700. Kemudian untuk total aset itu didapat dari total aset lancar ditambah dengan total aset tetap, yang dimana hasilnya adalah 400. Saya ulangi, total asetnya itu 416.533. Kemudian ada liabilitas lancarnya itu dari utang dagang ke utang bunga, yaitu totalnya adalah 28.520. Kemudian ada liabilitas jangka panjang, itu ada utang bank 40.000, sehingga total liabilitas jangka panjang itu 40.000. Dan kemudian ada ekuitas dari modal saham itu 250.000, dan saldo labanya itu 298.013, yang kemudian dijumlahkan total ekuitas menjadi 348.013, sehingga total liabilitas dan ekuitas sebesar 416.533. Sehingga total aset dan total liabilitas dan ekuitas itu balance sebesar 416.523.000. Baiklah, sekian pembahasan materi Poserba 81 metode periode kami. Saya dan teman-teman saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.